Selamat pagi para mitra kebajikan. Selamat berjumpa dengan saya Bambang Eko Prasetyo, pencerita relief Candi Borobudur. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah cerita yang terdapat pada gugus relief Jataka, yakni Maitri Bala Jataka. Demikian kisahnya. Hari itu, sang Raja Yaksa Waisrawana memanggil 5 orang anak buahnya. Mereka dipanggil sesuai dengan sebutan yang diberikan. Ada Eka, Dwi, Tri, Catur, dan Panca. Kalian kupanggil ke sini karena aku akan memberi tugas kepada kalian untuk turun ke kerajaan Raja Maitri Bala. Siap kau, Eka? Dwi, Tri, Catur, dan Panca? Mereka semua sontak menjawab, siap Baginda, tanpa reserve Baginda. Lakukan Baginda. Eka, engkau saya beri tugas untuk menyerap semangat mencintai kehidupan dari rakyat Raja Maitri Bala. Oke, Baginda. Dan kau, Dwi, kau saya beri tugas untuk menyerap semangat jujur. Paham? Paham, Baginda. Tri, seraplah kemampuan mengendalikan diri semua rakyat Raja Maitri Bala. Siap, Baginda. Kau, Catur, aku memberi tugas engkau menyerap kemampuan mereka berkata benar sehingga mereka semua lebih senang berdusta. Paham? Paham, Baginda, paham. Dan kau, Panca, tugasmu adalah menyerap semangat menjaga kesadaran. Buat mereka semua kehilangan kesadaran. Oke? Siap, Panca? Siap, Baginda. Akhirnya mereka berlima turun ke kerajaan Raja Maitri Bala. Mereka di kerajaan itu berteriak-teriak, mereka berputar-putar kerajaan, tapi nggak ada yang bisa mendengarkan. Semua yang mereka lakukan gagal. Akhirnya malah menyalahkan satu terhadap yang lain. Kamu si Eka, kamu si Dwi, kamu Tri, kamu Catur, kau Panca. Gak pakai strategi sih. Begitu mereka saling menyalahkan satu dengan yang lain. Akhirnya mereka berlari-lari sampai ke batas kerajaan. Mereka nyampe pada sebuah hutan. Di situ mereka berjumpa dengan seorang gembala sapi. Gembala sapi itu nampaknya begitu senang, begitu bahagia, sepertinya nggak ada masalah. Padahal ini di tepi hutan. Mari kita tanya teman-teman. Lalu mereka sebelum menemui gembala sapi itu, mereka sepakat mengubah penampilan sebagai pertapa. Selamat sore saudara,
Gembala sapi, kamu kok santai saja di sini, tidak takut? Apa yang ditakuti? Di negeri kami semuanya aman, semuanya tentram. Loh, kalau sapimu dicuri orang, di sini tidak ada pencurian. Kami semua sejahtera, kami semua bahagia. Oh, mengapa begitu? Karena kami punya raja yang sanggup menjadi teladan. Raja kami memang menguasai wilayah yang sangat luas, tapi raja kami tetap hidup sederhana. Raja kami sangat mencintai kehidupan. Raja kami jujur. Raja kami selalu mampu mengendalikan diri. Raja kami selalu berkata benar. Dan raja kami selalu menjaga kesadaran. Tidak pernah makan, tidak pernah minum yang bisa memabukkan. Oh, apakah saya bisa berjumpa dengan raja? Ingin berjumpa dengan raja? Bisa. Tapi aku nggak bisa mengantar ke kerajaan. Ya, kamu mengantar sampai mana, saya ikutin saja. Akhirnya gembala sapi itu mengantar para pertapa yang sebenarnya yaksa itu ke pinggir kota. Ditunjukkanlah gerbang kota, kemudian gembala sapi kembali ke hutan. Raksasa itu menemui penjaga gerbang. Selamat sore Tuan. Tuan, kami ini adalah pertapa yang terlantar. Mohon izin untuk bertemu dengan raja, Tuan. Izinkan ya Tuan. Tapi penjaga itu konsultasi dengan teman-temannya. Gimana kawan-kawan? Ini kita izinkan atau tidak? Oh, hanya ingin bertemu raja? Biar aja, nanti kita antar. Akhirnya para pertapa itu masuk ke kerajaan, bertemu dengan sang raja Maitribala. Oh, para bapak pertapa, selamat datang di kerajaan ini. Adakah yang bisa saya bantu? Oke. Sang raja, kami lapar, kami haus. Kami telah beberapa saat tidak makan, sang raja. Oh, mudah. Ayo masuk ke ruang makan, silakan. Di sana sudah tersedia berbagai makanan untuk kalian. Lauk yang lengkap, sayur mayur yang menggiurkan, bahkan buah yang serba super ada di situ. Namun para pertapa itu hanya terbengong-bengong melihat. Mereka tidak minum sedikit pun, tidak makan sedikit pun. Sang raja terkejut, sang raja heran, katanya lapar, mengapa tidak makan? Para pertapa, mengapa para pertapa tidak makan dan tidak minum di ruang makan ini? Apa yang terjadi kemudian? Akhirnya mereka menunjukkan wajah yang sebenarnya. Mereka adalah 5 yaksa yang diutus oleh Raja Waisrawana. Oh, kami tidak mau makan yang serba tidak kami sukai ini. Sang raja, makanan kami adalah tubuh manusia. Minuman kami adalah darah manusia, sang raja. Oh, kalian menghendaki makan daging manusia dan juga minum darah manusia? Baiklah, aku siap menyerahkan dagingku. Aku siap menyerahkan darah segar. Aku tidak akan minta siapapun untuk menjadi makanan kalian. Sang raja akhirnya mengundang para tabib untuk memutus urat nadinya yang paling deras. Saat itu para yaksa berebut mencacap darah Raja Maitribala. Setelah itu tabib diminta untuk memotong anggota tubuh sang raja. Mereka memakan dengan lahap daging sang raja. Tetapi sang raja tidak mengeluh sakit. Sang raja tetap sabar. Sang raja tetap menghormati mereka. Para yaksa itu akhirnya terdiam dan mereka berlutut di hadapan sang raja. Paduka Raja Maitribala, saya menyadari bahwa selama ini salah, begitu pula teman-teman.
kami niru sang raja. Saat itu pula Sakra Raja Dewa turun di antara mereka, menyembuhkan sang raja Maithribala. Seluruh tubuhnya dipulihkan. Raja sehat, segar, bukan, dan para yaksa tidak bangkit dari duduk hormatnya, semakin menunduk dan menyembah sang raja Maithribala. Izinkan kami belajar dharma darimu. Baiklah, para yaksa, jadilah engkau warga kami, dan mulai hari ini semua upayakan mencintai kehidupan, bersikap jujur, mengendalikan diri, berkata benar, dan menjaga kesadaran. Jangan makan dan minum yang bisa meruntuhkan kesadaran kalian. Apakah kalian bersedia? Iya Paduka, kami bersedia. Dan sejak saat itu para yaksa benar-benar mengakui bahwa ia telah salah, benci terhadap kesalahannya, mohon maaf, berjanji tidak mengulangi kesalahannya, dan sanggup untuk memperbaiki hidup. Demikianlah kawan-kawan kisah Raja Maithribala. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan, dan sampai jumpa pada kisah relief Candi Borobudur yang lain. Rahayu.